Oke, pastikan tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa saudara dan saya, kita datang pagi hari ini, kita melayani Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan melayani Tuhan itu harus ada lahir dari dalam hati kita. Pagi hari ini mari kita lihat tema di sana, di depan ini, barang siapa menang. Saya percaya semua kita pasti mau menang, tidak mau kalah. Oke? Tapi jangan menang dengan idea kita sendirilah, maksudnya. Ya, ada yang mau menang sendiri, yang dia bilang, yang satu bilang itu yang betul sudah kira. Yang satu bilang B, dia tidak mau kalah, mesti B, oh gitu kan. Padahal dia punya cadangan, ya, cadangan dia tidak betul, tapi dia pertahankan. Ada yang macam begitu kan? Ya, tidak mau kalah. Macam contohnya kalau suami istri lagi, suami bilang begini, istri bilang tidak, mesti ikut saya. Wah, walaupun sudah salah gitu kan, mau menang. Oke, di sini bukan yang macam begitu ya. Ya, barang siapa menang, menang di sini adalah perjuangan secara rohani. Nah, kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15. Wahyu 3 ayat yang ke-15. Bukan Wahyu 3:15. Wahyu 3 ayat yang ke-5. Maaf. Sudah nampak sana? Wahyu 3 ayat yang ke-5, dia berkata, boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Sekali lagi kita baca bersama, 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Seperti mana bahwa kita dalam doktrin tentang Allah, kita percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maksudnya Tritunggal, Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat dan sama. Oke? Dia punya analogi, dia punya contoh sejalah macam kita. Kalau nama dia si pelantung, dia ada jiwa, ada tubuh, dan ada roh. Oke? Nah, itu maksudnya. Satu, nama dia pelantung, tapi di dalam pelantung itu dia ada 3, seolah-olah 3. Ya, itu cuma contoh yang boleh kita tangkap bagaimana maksud daripada Allah Tritunggal itu. Itu sebabnya ada di sini disebut, kalau kita lihat ada perkataan Bapakku, ya. Kenapa Yesus berkata Bapakku? Sebab waktu dia datang ke dalam dunia, berinkarnasi, maksudnya mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, dan waktu di dalam kemanusiaannya, itu sebabnya dia panggil Allah Bapa sebagai Bapaknya. Tapi sebenarnya mereka adalah satu. Oke? Nah, di sini dikatakan barang siapa menang, 1. Kita mau lihat ini. Dan yang kedua, yang menang hanya akan mendapat pakaian putih, dikenakan pakaian putih. Oke? Itu yang kedua. Dan dia bilang orang yang ada pakaian putih itu, yang dipakaikan dengan pakaian putih itu, aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi saudara, hanya orang yang dipakaikan dengan pakaian putih itu yang namanya tidak dipadam, namanya tidak dihapus atau dipadam, delete, dalam kitab kehidupan itu. Oke? Nah, minggu lalu kita sudah mendengar tentang orang yang berbahagia itu. Siapa yang berbahagia?
Yang berbahagia itu adalah hanya orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Oke? Nah, ini yang kita mau lihat, perhatikan baik-baik sekarang. Saya kira mau bawa kita untuk melihat latar belakang daripada apa yang dikatakan dalam ayat 5 ini. Ini adalah sebenarnya perkataan Yesus sendiri, wahyu kepada Yohanes, Rasul Yohanes, di gereja atau jemaat Sardis. Sardis itu adalah satu tempat. Oke? Nah, salah satu dari 7 gereja, 7 jemaat dalam Alkitab ini dia disebut jemaat, 7 gereja yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Cuma saya ambil ayat yang kelima. Oke? Coba tolong dengar dulu. Surat kepada gereja atau jemaat di Sardis merupakan bahagian dari pesan Yesus Kristus yang diberikan Yesus kepada Rasul Yohanes saat ia berada pada waktu Rasul Yohanes, murid Tuhan ini berada di Pulau Patmos. Rasul Yohanes inilah rasul yang saya pikir, kalau saya tidak silap, rasul atau murid yang terakhir mati. Waktu Yohanes ditangkap, lalu karena bersaksi tentang Tuhan, dia ditangkap lalu digoreng di periuk besar tuh. Kira cara mau dibunuh dia, tapi tidak mati-mati. Bayangkan Tuhan jaga. Oke? Dan salah satu murid yang selalu Yesus bilang macam yang murid yang dikasihi. Bukan berarti dia lebih dari murid-murid yang lain, tidak. Oke? Pasti perkataan Yesus begitu itu ada maksudnya, panggilan khusus dalam diri Yohanes, Rasul Yohanes. Setiap kita ada panggilan masing-masing. Ada keistimewaan di setiap diri kita, setiap pribadi kita masing-masing ada panggilan Tuhan secara khusus yang istimewa. Cuma kadang-kadang kita tidak paham, tidak tahu kan? Tapi apabila kita hidup hubungan kita dengan Tuhan baik, kita akan mengerti bagaimana panggilan Tuhan. Nah, lalu Rasul Yohanes ini dibuang di Pulau Patmos, dan di Pulau Patmoslah Tuhan datang kepadanya, berbicara kepadanya, memberikan pewahyuan kepada Yohanes ini, Rasul Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya. Bukan. Yohanes Pembaptis dan Rasul Yohanes ini lain. Yohanes Pembaptis, dia sudah mati dipancung waktu itu. Oke, nah. Kita lihat sejarah daripada, saya boleh buat kayaknya. Atau saya takut kita bingung pula nanti kalau panjang-panjang. Ini kalau dalam sistem belajar ini semua perlu diberitahu, ya, dijelaskan, perlu dijelaskan. Kadang-kadang kami saya waktu sampai macam begini ini dalam hati saya bolehkah ini, atau saya terus kepada dia punya poin yang betul-betul. Ya, tapi karena kita ada live juga, jadi kadang-kadang nanti ada beberapa hamba Tuhan, apabila dia dengar, kenapa tidak dijelaskan maksud, ya kenapa ini surat dalam ayat 5 ini, apa dia punya latar belakang. Oke? Nah, saya pergi kepada sejarah kota Sardis dulu lah, gereja di Sardis. Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia yang terletak di Asia Kecil, sekarang disebut ya bahagian dari Turki modern. Dulu di Turki itu sebenarnya pusat banyakkan orang-orang Kristen di situ. Ada berapa dalam 7 jemaat itu, 7 gereja itu ada 3 di bahagian itu, di kawasan Turki itu yang paling efektif, paling aktif, paling kuat. Tapi sayangnya hari ini di situ hanya berapa saja orang Kristen. Oke? Nah, di Sardis, kota ini memiliki sejarah panjang dan terkenal karena kekayaannya. Tolong perhatikan baik-baik, kekayaannya. Itu sebabnya kita lihat nanti kenapa dikatakan barang siapa menang. Kekayaan di kota itu. Dan karena kekayaan di kota ini, maka pengaruhnya kuat. Coba lihat di Keningau nih.
Ya, di Keningau tidak lama lagi bulan 5 sekarang ting tung ting dung ting dung dung ding dung ding dung ding. Boleh kalau kita lihat kaya dengan tradisi, kaya dengan apa. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen tidak tahu menempatkan posisi kita sebagai orang percaya, boleh saja kita terlena. Atau terlena? Terlena itu maksudnya apa itu? Macam yang tertidur syok rasa. Kenapa? Ya, pengaruh-pengaruh yang terjadi di sekeliling kita. Oke? Kayak dengan misalnya macam di Korea tuh kan, apabila muncul apa itu? Hip hop, K-pop. Ya, K-pop ada beberapa yang di situ kan, lihat saja. Itu mempengaruhi gereja Tuhan di sana, sehingga ada berita dari kawan-kawan, anak-anak muda di sana sekarang tidak suka ke gereja. Mereka lebih suka pergi itu K-pop, yang semua itu vision apa itu? Ya, buat gaya pembedahan apa semua itu. Itu pengaruh yang kuat. Lihat, akhirnya kekristenan yang dulu di Korea yang begitu kuat sekarang turun. Dan yang muncul sekarang itu banyak gereja-gereja sesat, pengajar-pengajar sesat timbul. Dan akhirnya ada di antara mereka yang suka buka telinga mereka dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan. Ya, ajaran-ajaran yang dimana tidak lagi menegur tentang dosa, tidak menyuruh bertobat, tidak menyuruh sungguh-sungguh pada Tuhan, tapi yang senang-senang. Itu mulai membutakan rohani orang-orang Kristen. Saya percaya, jadi kita pergi ke sini. Inilah di Sardis ini, kota ini memiliki sejarah panjang dan terkenal karena kekayaannya, terutama pada masa pemerintahan Raja Croesus. Ya, Croesus sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Beberapa aspek penting yang kita harus ketahui di kota Sardis ini. Yang pertama, kota Sardis adalah kota yang kaya dan makmur. Oke, saya tidak perlu hurai, nanti panjang. Dan letak daripada kota Sardis ini adalah terletak di tengah-tengah, di jalur perdagangan utama antara Pergamus dan Smyrna. Itu sebabnya Sardis ini menjadikan pusat komersial dan industri yang penting. Macam hampir juga di Keningau lah. Kan? Keningau adalah dia ada satu center, pusat di pedalaman nih. Tenom, Nabawan, dari Soka, dari Tambunan. Apalagi sekarang ada jalan dari Keke boleh tembus pergi Tawau. Jadi semua ada pertemuan. Dan kita lihat saja Keningau terlalu sibuk. Pagi, tengah hari, petang, jam terus. Sesak jalan. Kan? Dan kalau kita lihat tempat kita ini, tidak tahulah di tempat lain kan, jam berapalah masih jam 10 ke jam 11 ke masih lagi ramai. Dan ada satu hamba Tuhan dulu dari luar negara dan juga dari sana. Dia bilang, di Keningau ini, wow, karaoke paling banyak. Gereja sikit, tapi karaoke melebihi gereja. Wih, kita orang Keningau, saya orang Keningau pula tidak tahu. Kan? Dia lagi tahu karena dia bilang saya survei. Dia pendoa syafaat. Dan sebagai pendoa syafaat itu harus dia tahu pendoa syafaat keliling tuh. Ya, dia tahu mana-mana sebenarnya. Dan ini yang sebenarnya boleh mempengaruhi, mengganggu, mengacau kerohanian orang-orang percaya. Betul kan? Ya, kalau tengok saja, kalau kita lihat karena hal-hal ini, maka banyak anak-anak muda yang terjerumus dengan pesta pora, kemabukan, bahkan tidak kurang terlibat dengan penjualan-penjualan syabu-syabu. Kan? Yang secara rahasia. Nah, saya nampak sendiri. Tapi apa boleh kita buat?
Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang betul-betul menyadari bahwa apapun yang ada di dalam dunia, apapun yang dibanggakan oleh dunia ini, semua itu sementara. Itu adalah penyesat, penipu, pendusta yang mau menghancurkan kehidupan kita. Yohanes pasal 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri itu adalah setan. Membunuh, membinasakan. Itu pekerjaannya. Ya, perlu kita sadar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oke, jangan sampai kita tertipu. Dan inilah pengaruh. Itu sebabnya kenapa saya bawa kita dalam latar belakang keadaan jemaat atau gereja di Sardis, supaya kita paham kenapa ayat 5 ini berkata demikian. Ya, dan dari ini kita tarik keluar dan kita pikir bersama bagaimana kedudukan kehidupan rohani kita. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kota kita yang pengaruhnya misalnya banyak. Sebagai anak muda lagi, bagaimana kita menempatkan diri kita. Karena kita akan bergaul. Ya, ada masa-masanya kita berada di tengah-tengah orang yang tidak bertobat. Yang mungkin menamakan dirinya orang Kristen, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Ya, memanggil dirinya Kristen, tapi tidak ada Yesus di dalam hatinya. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu berkata, dengar, aku mengetuk pintu. Barang siapa membuka pintu itu, aku akan masuk. Pintu hati kita. Kenapa? Sebab mereka menyebut, maksudnya, mereka panggil-panggil nama Yesus, tapi hanya Yesus, bukan hanya Yesus tidak ada di dalam hati mereka, tapi Yesus ada di luar hati mereka. Saudara, apakah kita tergolong dengan orang-orang Kristen yang seperti ini? Memanggil nama Yesus, tetapi Yesus bukan berada di dalam hatinya, tetapi berada di luarnya. Bagaimana kita dapat menilai kehidupan orang-orang Kristen yang hati, apa itu Yesus yang di luar hatinya? Boleh nampak dalam karakter, sikap, caranya, cara tutur katanya, ya, pola pikirnya, perkataannya saja kita boleh tahu. Betul? Tidak mungkin, sebabnya Yesus bilang, tidak mungkin pokok ya yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik akan dilihat, ya, pokok yang baik itu, pohon yang baik itu dilihat dari buahnya. Oke? Nah, untuk supaya kita tidak bingung-bingung, saya mau bawa kita seterusnya kepada ini. Nah, saya bawa kita kembali pada Wahyu 3 ayat 5. Saya rasa saya sudah beri gambaran ya keadaan di Sardis itu. Kota Sardis itu adalah maju dan juga selain daripada kaya, maju, tetapi di Sardis juga ada penyembahan-penyembahan berhala. Oke? Dan ada agama-agama yang tidak sama dengan seperti yang diimani oleh orang-orang Kristen. Sama seperti kita juga di tempat kita, di negara kita, di negeri kita, di kota kita. Ya, bercampur baur, kita sedang maksudnya berada di tengah-tengah orang yang percaya kepada Tuhan, menyebut diri orang Kristen, tapi masih percaya kepada bomo-bomo, penyembahan berhala. Masih kan? Coba di kampung kita, di tempat kita, di sekeliling kita. Ya, kita berada di sana, mungkin dalam 10 buah rumah itu, ya, ada orang Kristen, ada orang yang lain mungkin, tapi orang Kristen yang mungkin kita pikir dia Kristen, tapi mulutnya bukan main. Ya, sekejap-sekejap pukising, ya, kau matilah, sial apa semua, kan? Jadi kalau kita berada di tengah-tengah orang seperti itu, tidak heran kalau anak kita mulai terpengaruh. Dia punya anak lagi sekejap-sekejap yang macam contohnya, ya, nakal betul, suka pukul, suka apa, semua begaduh. Dan akhirnya anak kita akan terikut-ikut. Pengaruh, itu maksudnya pengaruh lingkungan. Jadi kita harus hati-hati. Ya,
Jangan kita dipengaruhi, kita sudah percaya Tuhan, kita sudah bertobat sungguh-sungguh, tahu-taunya waktu sakit, dia bilang si kapalamung yang sana itu bisa dia punya anu itu, dia bilang bisa itu, dia bilang sekejap kau bawa ayam saja ayam putih, dia bilang kau sembuh itu. Itu kan, lalu kita pikir ya betul juga, apalagi kalau kita rasa sakit, oh ya betul lah saya pergi, tahu-tahu pergi. Saudara kita sedang menjual diri kita, hidup kita kepada setan. Mungkin dia boleh sembuhkan kita hanya sementara, tapi kita berada dalam genggamannya. Oke? Salah satu contohnya orang yang ada susuk dalam badan tuh, yang jarum masuk tuh. Itu sudah trok-trok, dia sakit, tidak pandai mati-mati. Kalau dia hidup bukan sebenarnya, menurut beberapa fakta, bukan dia lagi yang hidup sebenarnya. Itu bukan dia lagi. Tetapi di sebalik itu ada yang sedang menyerupai dia seperti hidup. Oke, gimbaran dia. Tapi karena dia pakai tubuhnya, maka suara dia sama. Dia panggil anak-anak, misalnya nama anak-anak dia sama, tapi di dalam dia sebenarnya bukan lagi. Oke, nah inilah pengaruh-pengaruh itu. Kita sebabnya saya kembali kepada itu, barang siapa menang, ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku di hadapan para malaikat. Jadi perkataan barang siapa menang berarti satu perkataan, satu kata-kata yang memberikan satu pengharapan, ya, satu keyakinan, suatu dorongan yang pasti, kata-kata pengharapan yang pasti. Kenapa dikatakan pasti? Kepastian itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menang. Orang yang menang pasti mendapat upah, mendapat hadiah. Kecuali dia tidak menang, berarti tidak ada hadiah. Tapi orang yang menang pasti dapat hadiah. Itulah sebabnya kenapa dia katakan barang siapa menang. Siapa yang menang? Bahasa Indonesia barang siapa. Kalau dalam kitab bilang, siapa yang menang, pasti mendapat ganjaran. Itu sebabnya dia disambung, ia akan dikenakan pakaian putih. Oke, kenapa dalam ayat 5 ini dikatakan begitu? Kita lihat karena gereja atau orang-orang, jemaat di Sardis, orang-orang percaya di Sardis itu ada masalah. Oke? Masalah utama di Sardis adalah, pertama, ada kemunafikan. Boleh kita katakan bersama kemunafikan. 1, 2, 3. Kemunafikan rohani. Macam saya mau kasih jelas itu kemunafikan. Pura-pura. Nampak bagus. Contohnya kemunafikan itu begini. Nampak bagus di depan. Tapi di belakang itu dia sedang menikam kita. Nampak beribadah. Nampak sungguh-sungguh. Tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Ya, itu maksudnya apa yang ada di jemaat Sardis ini adalah masalah utama mereka adalah walaupun orang Kristen nampak percaya Tuhan, memanggil nama Tuhan tapi munafik. Ya, jemaat ini nampak baik secara lahiriah, tetapi sebenarnya tidak beriman dan tidak hidup dalam kebenaran. Oke? Pernah nampak orang-orang Kristen yang keluar dari gereja bawa Alkitab, pakaian cantik-cantik tidak masalah, rambut kena sisir, ada yang datang di gereja beribadah tidak masalah itu. Minta maaf. Contoh saja, lalu dia pakai emas, pakai anting-anting, semua dia paitong, dia punya apa ini? Dia punya muka, itu tidak masalah. Maksud saya saja, ya. Paitong muka dia bagus kalau dia
betul-betul Yesus ada di dalamnya, itu memberi satu, sebenarnya waktu kita, kalau tujuan dia paitong muka apa semua itu untuk datang, untuk semua apa yang dia buat itu untuk memuliakan Tuhan, bagus, betul? Ya, biar apa yang kita buat itu macam, janganlah pakai simple-simple kan. Ya, pakaian ini pun sebenarnya menyatakan bagaimana kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Ya, oke. Nah, tapi yang sayangnya penampilan, kelihatan penampilan luarnya bagus, senyumannya bagus, tapi sekali keluar dari gereja habis. Terjadi perang ketiga. Macam beginilah keadaan hidup rohani orang apa di Sardis nih. Ya. Tolong pegang, boleh kita katakan bersama, barang siapa menang. 1, 2, 3. Oke. Macam mana menang kalau begini kan? Oke. Yang kedua, masalah daripada apa ini? Kehidupan rohani orang-orang apa jemaat gereja di Sardis. Jangan pikir ini perkataan gereja maksudnya orang percaya, orang Kristen yang ada di situ. Dan ini perkataan gereja, orang-orang percaya itu umum, tapi mari kita bawa dalam pribadi kita masing-masing. Jangan pikir oh itu begitu kayak itu jemaat di sana. Ya, tapi kita harus tanggapi, mungkin saya kayak itu. Coba kita bilang, saya kayak itu. 1, 2, 3. Begitulah. Waktu kita dengar firman Tuhan, waktu kita baca Alkitab, begitulah. Apa yang ada dalam Alkitab nih ya, begini. Saya kayak ini ya, dia cakap. Apa itu bahasa lain bilang, persis kah? Bapak persis tuh. Macam saya. Oh gitu kan. Macam saya punya sikap. Saya pergi gereja sembahyang tapi kosong saya punya hati. Saya tidak paham, saya tidak tangkap. Ya. Oke. Nah, seterusnya masalah di Sardis ini, kenapa Yesus firman Tuhan katakan barang siapa menang akan dikenakan pakaian putih? Karena di Sardis punya jemaat, orang-orang percaya di situ, macam kita di sini pagi hari ini, mereka kurang perjuangan iman. Kurang perjuangan iman, maksudnya, macam mana mau cakap? Ya, tidak disebut adanya penganiayaan di Sardis ini, sebenarnya tidak disebut, tidak ada penganiayaan. Penganiayaan, ya, seperti jemaat lain. Mungkin karena jemaat di Sardis sudah berkompromi dengan dunia ini. Dunia maksudnya sifat-sifat dunia. Sikap dunia ini. Oke, sebenarnya di Sardis, gereja di Sardis tidak mengalami penganiayaan. Yang kalau kau sembah Tuhan, dengar nama Yesus, kau dibunuh, ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Itu maksudnya penganiayaan. Tiada. Ya. Tetapi kurang perjuangan iman, maksudnya mereka punya sifat penangkapan mereka, cara gerak kerja mereka dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, itu tidak kenampakan, tidak nampak. Enggak, tidak nampak. Ya. Nampak secara jasmani, secara luaran kelihatan beribadah, tapi dinilai lebih dalam, tidak ada isi. Bahasa lainnya macam hampas. Hampas kah? Ya, tiada isi. Itu masalahnya. Oke? Karena dibilang kemungkinan orang-orang di Sardis ini, macam kita ini hari, ini kita ambil itulah supaya kita paham terus kan. Macam yang kita ini, kita semua termasuk saya yang sekarang ini, duduk-duduk ini, mungkin, ya, betulkah kita tidak berkompromi dengan sifat sikap dunia ini? Itu sebabnya dalam Roma pasal 12 itu, supaya pikiran kita harus diperbaharui. Ya, tahu maksudnya dunia ini, sifat dunia ini selalu mengeluh. Susah. Ayah,
Taulah kan ayah-ayah itu kan. Nah gitu. Dan ada masalah bukan cari Tuhan, tapi bertindak dengan kekuatan sendiri. Akhirnya mencari pertolongan di luar sana, mencari pertolongan dengan manusia. Tapi memanggil nama Tuhan. Ya, apakah kita seperti jemaat di Sardis? Saudara dan saya, apakah saya dan saudara macam itu? Inilah masalah orang-orang di Sardis. Oke. Seterusnya, orang-orang di Sardis, jemaat di Sardis ini mereka tidak berjaga-jaga. Boleh kita katakan bersama, tidak berjaga-jaga. Sekali lagi, tidak berjaga-jaga. 1, 2, 3. Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, di Sardis, orang-orang di Sardis, orang-orang Kristen di Sardis, termasuk kita mungkin hari ini, tidak berjaga-jaga, tidak memperhatikan kehidupan rohaninya, yang hari demi hari semakin suam, semakin sejuk kehidupan rohaninya, imannya. Kalau dulu dia suka berdoa, suka memuji Tuhan, saudara, mari ujilah dirimu, kata firman Tuhan. Berapa kali Anda berdoa dalam satu hari? Apakah waktu saudara mendapat berkat Tuhan, ya, mendapat gaji ke apa, lalu kita bilang syukur Tuhan, terima kasih. Masih adakah itu atau sudah tiada? Itu cara kita mengukur, bertanya tentang kedudukan rohani kita. Dua ini, waktu kita diberkati, kita bersyukur kah tidak? Walaupun semada banyak atau sedikit, keluarkah di mulut kita haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, waktu kita susah, waktu kita ada cabaran, pernahkah kita dalam keadaan seperti itu, kita semakin hari semakin kuat mencari Tuhan, semakin beribadah kepada Tuhan, atau kita mulai menjauh daripada Tuhan? Itu caranya kita mau melihat kedudukan rohani kita. Ya, seperti kota Sardis yang pernah jatuh akibat kelalaian penjagaannya, jemaat ini juga mengalami kemunduran karena tidak berjaga dalam iman mereka. Maksudnya, di Sardis itu adalah satu kota yang dimana timboknya itu, di kota itu ya, timboknya itu bukan senang orang masuk, musuh menyerang. Satu hari ada cerita dia, ya, ada Sardis itu susah untuk diserang oleh musuh kalau ada peperangan. Ya, kalau mereka berperang, mereka kalah, mereka lari dan masuk di kota itu. Karena apa? Dia punya tembok itu kuatlah, maksudnya kuat, dan musuh susah mau masuk. Di mana tempat mau masuk? Satu hari ada di punya tentara sedang berjaga malam itu. Dia berjaga-jaga, dia tertidur, dia terlepas dia punya topi itu, jatuh. Lalu tentara dari mana itu? Tentara Rom kah apa itu hari itu? Saya lupa sudah, atau Parsia. Mereka ini, orang-orang tentara musuh ini yang mau menyerang kota Sardis ini, mereka tunggu lama. Mereka mau tahu macam mana mau masuk ini kota. Sekali satu hari, satu malam itu tentara dia tertidur, jatuh, dia punya topi, lalu mereka tengok, nampak bagaimana tentara itu turun dari mana dan naik. Oh, dia orang tahu sudah di mana itu pintu rahasia. Akhirnya, karena tentara Sardis, mereka terlalu berharap dengan tembok mereka, ya, kekuatan yang ada, maksudnya itu tembok yang menghalang, dan mereka pikir bahwa tidak ada musuh yang boleh masuk, tidak ada musuh yang tahu pintu rahasia itu. Jadi mereka semua maksudnya macam tidak berjaga-jaga, ya, santai. Akhirnya dalam masa mereka santai, pihak musuh masuk menyerang, dan akhirnya
mereka tewas habis. Sama seperti yang apa itu, ada satu, masih ingat itu? Coba masih ingat? Saya masih ingat. 1, 2, 3, masih ingat? Apa yang kamu ingat? Ya, macam itu monyet. Boleh kita katakan bersama, monyet. Oh, tidur kah? 1, 2, 3, monyet. Itulah saya bilang, masih ingat kah? Saya bilang, itu monyet kan waktu angin kencang bertiup, dia pegang betul. Oh, dia bilang, kalau manusia mungkin kita boleh, itu angin boleh bercakap, kalau kita boleh imagine lah kan, kalau macam kita, oh habis kau. Begitu, okelah. Kau pandai ya, kau tunggulah saya. Kan macam begitu kalau orang yang mau balas dendam itu. Nanti saya kasih makan kau bagus-bagus, saya berkawan dengan bagus-bagus. Dan pada waktu kau tidak berjaga-jaga, kau pikir saya sudah bagus dengan kau, habis. Kan ada satu suku yang begitu kan? Ya, perlu saya sebut. Kalau kita buat masalah dengan dia, tunggulah, dia bilang. Dia kasih makan kita, dia jemput bagus-bagus. Sudah kita tidak tahu, macam kita pikir dia bagus sudah dengan kita, disitulah dia hantam kita. Oke, nah itu monyet. Tiup dia, tapi angin bilang, tunggu kau. Saya kasih kau yang bagus. Dia bilang, sekali dia angin tiup, pelan-pelan yang bilang sapoi-sapoi itu. Wah iya, dia bilang, monyet bilang bagus ini. Kan relax, sejuk, dia tertidur, dia terlepas, dia jatuh. Dia jatuh. Nah saudara, tidak semestinya hal-hal yang baik, hal-hal yang menyeronokkan, hal-hal yang kita rasa sedap, itu membuat kita kuat, ya, membuat satu kebaikan bagi kita. Tidak semestinya, betul. Dan tidak semestinya hal yang menyerang kita, masalah cabaran yang menyerang kita, tidak semestinya itu menghancurkan kita. Tapi hal-hal itu sebenarnya, ya, sedang memproses hidup kita, membuat kita bangun, supaya jangan tertidur, jangan tertipu. Oke? Jadi ada beberapa anak Tuhan selalu berkata, bukan hanya orang Kristen, tapi orang yang bukan Kristen pun berkata begini. Rupa-rupanya dibilang, masalah cabaran itu adalah guru yang terbaik untuk mengajar kita supaya kita kuat. Untuk mengajar kita, untuk membuat kita supaya jangan tertidur, jangan terlena, jangan tertipu. Supaya kita selalu bangun, berjaga-jaga. Wah, amin. Jadi kalau ada masalah cabaran yang kita hadapi, jangan katakan itu, ya, jangan berusaha lari dari masalah itu, tetapi hadapi dengan tenang, karena mungkin itu membuat saudara dan saya lebih kuat lagi. Oke, nah ini yang terjadi di Sardis. Oke, ini yang terjadi di kota Sardis ini, jemaat di Sardis. Ya, akhirnya mereka tidak berjaga-jaga, akhirnya pihak musuh menyerang. Dan demikian juga yang terjadi, Tuhan ambil ini, hal-hal yang terjadi di kota Sardis ini, ambil ini untuk mengingat kembali jemaat di Sardis. Keadaan rohani mereka sama seperti apa yang terjadi di kota Sardis ini. Karena mereka terlena, mereka pikir mereka, ya, karena mereka mungkin jemaat di sana berpikir mereka kaya, apa yang ada pada mereka itu mereka pikir sudah cukup bagi mereka, membuat mereka acuh tak acuh dengan Tuhan, membuat mereka tidak melihat lagi bagaimana kedudukan rohani mereka. Padahal saudara, hidup mereka, kehidupan rohani mereka sudah jauh dari Tuhan, sudah sejuk, sudah tiada. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya di Sardis itu hanya ada beberapa orang lagi yang betul-betul masih beribadah kepada Tuhan. Nah itu sebabnya kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, kenapa ayat ini berkata hanya orang yang menang saja, hai orang-orang Sardis.
Ya, misalnya kita sekarang ini, orang-orang percaya yang ada, yang berkumpul, kita semua yang ada pada pagi hari ini, dengar baik-baik. Hanya orang yang menang saja yang akan mendapat upah. Lihat, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Oke? Dikenakan pakaian putih. Pakaian putih itu adalah merupakan apa? Boleh kita katakan bersama, haleluya, 1, 2, 3. Jangan tidur, bilang sini ya. Nanti kita tidur di rumah, bilang Oke. Orang yang menang saja, kata Tuhan. Orang yang menang saja, dengar, orang yang menang saja yang akan mendapat pakaian putih. Dikenakan pakaian putih. Apa maksudnya pakaian putih itu? Ya, pakaian putih adalah simbol kesucian dan kekudusan. Sekali lagi, makna daripada pakaian putih itu adalah simbol. Tahu simbol? Apalagi ya, saya penting tahu. Lambang atau tanda kesucian dan kekudusan. Dalam Alkitab, pakaian putih melambangkan kesucian, kekudusan, dan keadaan yang telah dibersihkan dari dosa. Saudara, maksudnya begini, waktu kita bertobat dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengar baik. Coba tanya dalam diri kita, betul-betulkah saya sudah bertobat? Dan hanya orang yang bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang mengakui bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Orang yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang dimaksudkan, ya, ditebus, dibayar oleh darah Yesus. Jadi itu sebabnya kita perlu hargai pertobatan kita. Karena hanya waktu kita bertobat, mengakui dosa kita, waktu itulah kita dibersihkan seperti pakaian putih. Oke? Kalau kita lihat dalam Yesaya 1:18. Yesaya 1:18, Tuhan berjanji untuk membuat dosa-dosa kita yang merah seperti kermizi menjadi putih seperti salju. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, berwarna merah seperti kain kesumba. Saudara, apa warna merah yang paling susah dicuci? Dalam Alkitab selalu seperti orang yang haid itu kan, darah, minta maaf kepada wanita-wanita, kalau dia melekat saja bukan senang mau dicuci, dan itu dianggap sebagai satu kekotoran kalau dalam perjanjian lama tuh, ya. Nah, dosa itu digambarkan seperti itu, bukan senang mau cuci. Bayangkan, berarti tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kita. Tiada perbuatan baik, harta kekayaan, kita sogok, tidak boleh disogok itu. Tahu sogok? Dirasua. Itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi korban, penebus, maksudnya membayar balik hutang dosa kita. Dosa hanya boleh dibayar dengan nyawa. Dan nyawa itu seharusnya adalah nyawa saudara dan saya. Tapi Yesus menggantikan posisi kita. Dan waktu dia mati di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan. Ya, jangan silap mengerti ya. Sampai orang bilang kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib, tidak perlu lagi bertobat. No. Itu perlu ditanggapi, ya. Perlu tanggapan dari kita. Pada saat kita percaya, kita sadar kita tidak dapat menyelamatkan diri kita, maka kita harus bertobat, mengakui kita orang berdosa. Ya, dosa adalah hutang. Nah, saudara, kenapa saya balik-balik ini?
sekarang khotbah-khotbah seperti ini, ya kalau kita lihat para hamba-hamba Tuhan di Indonesia, selalu mereka katakan begini, kenapa banyak orang yang tidak mampu bertahan dalam pencobaan, acuh tak acuh terhadap Tuhan, karena selalu khotbah yang biasa, yang mau bagaimana berhasil, bagaimana diberkati Tuhan, ya khotbah-khotbah moral, tapi tidak selalu menyentuh tentang ini. Sebenarnya apa yang saya khotbah yang ada ini adalah menyentuh tentang doktrin tentang Allah, doktrin tentang keselamatan, ya, doktrin tentang dosa, dan doktrin tentang kristologi atau Kristus. Saya tidak tahu kalau kita paham. Kalau doktrin tentang Allah, itu sebabnya saya sebut tadi, kenapa kita sebagai orang Kristen percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu doktrin tentang Allah. Kalau saya bilang doktrin tentang Kristus, berarti Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Dengar baik. Harta benda, kekayaan, perbuatan baik tanpa Kristus, tanpa iman kepada Yesus, tidak ada keselamatan. Untuk masuk dan menerima keselamatan harus melalui Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang, akulah pintu, akulah gembala domba, betul? Akulah roti hidup. Itu Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Bahasa lainnya dia sebut begini, ego emi, aku adalah aku. Itu kalau saya selalu sebut bilang doktrin kristologi, itu berarti mengajar tentang siapa Yesus. Kenapa Yesus? Sebab Yesus yang datang membayar dosa kita. Bagaimana Dia membayar? Dia mati di atas kayu salib. Dan dalam kitab Ibrani bilang, barang siapa mensia-siakan pengorbanan Yesus, hukumannya lebih berat. Yang kan itu. Oke. Nah, saya kembali kepada tadi ayat, ya, maksudnya ya, Yesaya 1:18 dalam Alkitab, pakaian putih melambangkan kesucian, kekudusan, dan keadaan yang telah dibersihkan dari dosa. Maksudnya bagaimana kita dibersihkan dari dosa? Kalau kita sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sia-siakan pertobatan Anda. Karena dari pertobatan kita itulah dosa kita. Bayangkan saja, misalnya kain merah, kain kasumba, dia bilang tuh yang kain putih, kalau misalnya darah itu keluar masuk di sana, itu adalah perkara yang kotor, najis itu dalam perjanjian lama itu. Orang yang macam begitu, pada waktu dia ada masa itu, dia harus diasingkan. Jangan campur-campur. Oke? Dan dosa adalah pemisahan antara kita dengan Allah. Kita lihat dalam Wahyu 7:14. Orang-orang kudus mengenakan jubah putih setelah menyucikan dalam darah anak domba. Darah anak domba itu maksudnya Yesus Kristus. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan, mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dalam kesusahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Maka kataku kepadanya, Tuan, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah menyucikan jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kenapa putih di dalam darah anak domba? Karena darah Yesus Kristus, darah bercakap tentang nyawa. Nyawa Yesus Kristus yang jadi dikorbankan, jadi korban untuk membayar harga kenajisan, kekotoran dosa kita. Oke,
Itu penting sekali. Anak domba itu adalah simbol. Kalau dalam perjanjian lama yang harus dikorbankan jadi penghapus dosa itu adalah anak domba. Anak kambing. Yesus digambarkan seperti domba yang disembelih sebagai penebus dosa kita. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dalam kesusahan yang besar. Itu yang disebut dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 tadi. Barang siapa menang. Menang atas apa? Penderitaan, kesusahan, masalah, cabaran-cabaran yang kita hadapi, pengaruh-pengaruh yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ini orang, ya Pak, itu pendeta Yusuf Roni bilang, baru hujan rintik-rintik. Kenapa kau tidak datang sembahyang? Oh pendeta, Pak pendeta, hujan kuat. Tahu-tahu hujan yang rintik-rintik saja. Betul? Ada yang macam begitu? Allah tiada tambang Bapak, dibilang tiada duit saya bikin. Padahal makan misuk, hari-hari misuk. Contoh saja, bukan saya bilang jangan makan misuk. Ada satu anak Tuhan dibilang, saya heran, dibilang, kami punya jemaat. Bukan di sini ya, saya contoh saja. Ini ada cakap. Dia bilang pergi sembahyang. Dia bilang selalu bilang tiada kereta lah, susah lah, tiada tambang lah. Tapi saya nampak dia keluar di supermarket, woi keberatan dia dengan dia punya barang, dia bilang. Nah saya tengok mereka anak beranak, saya nampak selalu makan di kedai kopi. Selalu makan di kedai makan. Dia bilang macam mana itu, pastor? Heran kan? Tapi pergi sembahyang mau kasih keluar 1 ringgit pun susah. Itu maksudnya apa nama itu? Indonesia bilang kikir alias loki, kedekut. Kikir, loki, kedekut. Orang yang kikir, loki, kedekut selalu rugi. Oke? Nah, dalam Wahyu pasal 7:14, orang yang keluar itu maksudnya orang-orang yang menang. Ya, atas cabaran, masalah dan penderitaan. Saudara mau kalah? Mana kita pilih? Mau menang atau mau kalah? Mau mundur? Itu sebabnya firman Tuhan bilang dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 tadi, hanya orang yang menang akan dikenakan pakaian putih. Mau kita lihat, kita baca ayat 14 ini. 1, 2, 3, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah menyucikan jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sebenarnya ini adalah satu nubuatan untuk apa yang akan terjadi masa depan. Ya, itu yang apa itu penderitaan besar itu yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya tentang kedatangan Yesus untuk kedua kali itu. Tetapi sebelum itu terjadi, sekarang ini sedang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Baru masalah sikit sudah mau mundur. Kan? Tetapi kita pikir bersama, masalah apa yang selalu membuat kehidupan rohani kita tidak bertahan, membuat kita terhenti. Sebenarnya orang-orang Sardis, mereka tidak mengalami penganiayaan. Mereka tidak ada yang ditangkap dan mau dibunuh. Kita juga sekarang tidak kita menghadapi itu. Tetapi hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh, tetapi boleh menghancurkan iman kita. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sahabat. Salah bersahabat saja habis kita. Betul? Baru masalah ekonomi, masalah pekerjaan kita sudah mengeluh dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu boleh mengganggu hati kita. Dan akhirnya, kenapa tidak bersembahyang? Alah, tiadalah. Misalnya kan? Gitu.
Akhirnya kita mulai tidak lagi di rumah pun susah berdoa. Pikir saja masalah. Sebenarnya keadaan itu, serangan itu adalah di bahagian emosi kita. Tapi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, betul-betul memberikan hidup kita pada Tuhan, saudara, dan kita mengajar emosi kita, pola pikir kita, itu sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 itu. Ya, memperbaharui pikiran kita dalam surat Efesus. Setiap hari, dan pikiran, pola pikir kita ini hanya dapat diperbaharui apabila kita merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita di kakiku, terang bagi jalanku. Betul itu. Daud, kenapa dalam Mazmur 119, 104 ke 105 itu berkata begitu? Karena waktu itu Daud mengalami stres. Ya, dia sudah menang dalam peperangan, tetapi kadang-kadang dari pihak keluarganya, bahkan dari anaknya sendiri datang menyerang dia, melawan dia, mau merebut kedudukan Daud. Tapi kekuatan Daudnya sini coba. Itulah sebabnya lahirnya Mazmur ini. Dia berkata bahwa kekuatan itu tidak ada lain, hanya firman Tuhan. Firman-Mu pelita di kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita di kakiku, terang bagi jalanku. Coba ayat seterusnya. Tidak ku takut menggoda, Engkaulah di sisiku. Apa lagi tuh? Bagus tuh lagu tuh. Saya tidak hafal sudah. Saya rasa ada mungkin itu di nanti kita cari. Jadi, saudara, jawaban bagaimana kita dapat bertahan dalam pencobaan, cabaran, masalah, hanya firman Tuhan. Itu pertama. Kedua, dengan cara pergaulan kita perlu kita jaga. Dalam firman Tuhan bilang, kalau kita salah bergaul, maka itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita akan jadi baik. Bergaul dengan orang jahat, kita akan jahat. Bergaul dengan orang pintar, kita akan pintar. Bergaul dengan orang yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu bercerita tentang firman Tuhan, maka iman kita semakin bertumbuh. Mana kita pilih-pilih berkawan, bersahabat dengan orang yang sinsong-sinsong, ya, macam orang Cina kan. Saya ingat ada satu ya, mendiang cerita dulu. Dia bilang dulu kan 80-an kereta sikit saja dari kampung. Kereta yang dulu itu kereta apa itu sudah itu yang Land Rover tuh. Dia kalau tahu kalau dalam Land Rover itu dulu itu kan bukan yang macam sekarang tengok begini kan, ada itu sini jadi duduk beginilah itu. Duduk macam yang kursi panjang itu kan dulu itu. Jadi dia dua orang sekali turun, naik ini dua orang ini bukan mau sama mereka ya, cerita saja ini yang ya, cerita supaya kita tidak stres, lucu-lucu punya. Jadi taulah beliau-beliau sama-sama kan, sekali duduk sama-sama, sekali duduk saja dia bilang ting tong ting tong ting tong ting tong, sampai dia punya air liur mereka itu tak kena dia sebab berdapan kan. Ting tong ting tong ting tong. Jadi ini si kayak murut ini dia bilang, jadi macam mana ini dia bilang, ngingong. Sekali dia orang berhenti sudah. Nah dia bilang, apalagi kita lagi ganti, kita lagi yang ganti. Dia bilang, tiada cerita, hantam saja. Coba kasih keluar tuh air liur, kasih kena. Nah ini barulah dia bilang. Itu pengalaman kan.
Ada yang macam begitu mulut murai? Oke. Jadi kalau kita bergaul dengan mulut murai, maka kita akan dipengaruhi. Jadi hati-hati. Oke. Nah, inilah kenapa firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 5, barang siapa menang. Karena Tuhan sedang mengingatkan orang-orang Sardis bahwa mereka secara luaran kelihatan beribadah, tapi sebenarnya mereka sudah jatuh. Hidup mereka, hubungan mereka dengan Tuhan tiada lagi. Lalu Tuhan berbicara kepada mereka yang masih tinggal, ya, yang masih sisa-sisa, yang masih ada sisa, yang masih betul-betul beribadah kepada Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan mengingatkan mereka ini supaya jangan terpedaya dan jangan terpengaruh dengan saudara-saudara yang kelihatan beribadah, tetapi hidup mereka jauh sudah dari Tuhan. Dan dia katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya, maksud daripada itu adalah orang percaya yang menang atas dosa dan tetap setia kepada Yesus. Dan mereka yang setia kepada Yesus akan menerima kehormatan kekal di hadapan Tuhan. Pakaian putih maksudnya itu adalah jaminan keselamatan dan hidup kekal. Ya, pakaian putih diberikan kepada mereka yang namanya ada di dalam kitab kehidupan, yang berarti mereka akan menikmati keselamatan dan kehidupan kekal. Wahyu 19 ayat 8 kita lihat. Pakaian putih juga melambangkan perbuatan benar orang-orang kudus. Boleh kita katakan bersama, orang-orang kudus. 1, 2, 3. Sekali lagi, orang-orang kudus. 1, 2, 3. Kita orang-orang kudus. Apakah kita orang-orang kudus? Yakin? Yes, bilang. Orang-orang kudus itu bukan berarti orang suci. Orang-orang kudus itu maksudnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah bertobat, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dipanggil orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah kelompok orang-orang yang beribadah, grup, kumpulan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Itu disebut orang-orang kudus. Oke? Boleh tangkap maksudnya perkataan orang kudus? Orang kudus adalah jemaat, ya, orang-orang percaya. Itu disebut orang-orang kudus. Bukan orang suci. Yang suci itu hanya Yesus dari sorga. Oke? Boleh kita baca bersama Wahyu 19 ayat 8, 1, 2, 3. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan, sikap kita, tingkah laku kita, pola pikir kita itu menggambarkan pakaian yang bersih sewaktu kita ada dalam dunia ini. Dan hanya orang-orang yang memelihara hidupnya, imannya, yang akan menerima jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oke, yang terakhir, apa yang perlu kita buat? Yang disebut aplikasi. Bagaimana kita menerapkan aplikasi itu, maksudnya menerapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Pakaian putih melambangkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak dicemarkan oleh dosa, perbuatan-perbuatan dunia ini. 1 Petrus 1, 15, 16. Hendaklah kamu menjadi kudus, sebab aku kudus, kata Tuhan. Yang seterusnya, bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan yang kita sudah dengar.
Kita harus setia dalam iman, sekalipun mungkin kita berhadapan dengan keadaan yang sukar. Sukar berarti kita tidak sampai penganiayaan, menghadapi penganiayaan, ditangkap, dibunuh, dipenjara. Tapi biasanya hal-hal yang remeh-temeh, serangan dari pola pikir kita, kekhawatiran, kekecewaan dan sebagainya, dendam, benci, semua itu adalah serangan yang boleh membuat kita, kemarahan semua yang boleh membuat terbantutnya, terhalangnya kehidupan rohani kita untuk bertumbuh. Itu maksudnya. Ya, kita harus setia dalam iman. Hanya mereka yang tetap setia kepada Yesus sampai akhir yang akan menerima pakaian putih itu, dan namanya tidak dihapuskan, dipadam dalam kitab kehidupan. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan adalah anugerah dari Kristus. Kita tidak boleh memperoleh pakaian putih dengan usaha kita sendiri, dengan perbuatan baik kita, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus dan melalui karya penebusan Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Itulah jaminan hidup kekal kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, keselamatan adalah anugerah dan bukan hasil perbuatan baik kita, bukan hasil daripada perbuatan amal kita. Saudara, iman kepada Yesus akan menghasilkan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menghasilkan iman. Bukankah banyak orang yang beramal, berbuat baik, suka tolong orang yang susah, dia suka menderma, tetapi belum pasti dia beriman kepada Tuhan. Betulkah? Kadang-kadang kebaikan, di sebalik kebaikan ada kejahatan yang sedang di belakang. Apa sudah peribahasa yang satu itu yang terakhir? Apa sudah itu? Ada udang di sebalik batu. Ada satu lagi. Kan? Itulah itu. Haleluya. Jangan sampai ada yang macam nyanyian itu, coba Jasin. Madu di tangan kananmu. Madu di tangan kanan, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Kau beri tangan kanan madu, tapi rupa-rupanya di sebelah tangan kiri kau sedang menghancurkan hidup kau. Jangan tertipu. Mari kita semua bangkit berdiri. Hanya orang yang bertahan saja yang akan dikenakan pakaian putih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau. Biar lagu ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita bertobat. Komitmen yang kita berikan kepada Tuhan. Biar lagu ini membawa kita untuk memperbaharui komitmen kita. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, yes Lord. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai. Lebih kuat lagi, biar ini menjadi doa kita. Ya Aba Bapa, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba. Hidupku, haleluya, Jesus. Ini ya Aba. Sekali lagi, biar kita rela dipakai oleh Tuhan. Hidup kita menjadi berkat. Ya Aba, ini hidup kami Tuhan. Biar kami menjadi berkat. Pakailah hidup ini untuk kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Biarkan musik melayani kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Apakah kita mau menjadi pemenang? Menang atas apa yang kita hadapi dalam dunia ini. Menang berarti saudara kita berjuang sampai ke garis terakhir. Meskipun menghadapi berbagai-bagai tantangan, cabaran, godaan, penipuan, biarlah saudara saya kita bertahan. Jadilah orang yang bijaksana secara rohani. Biar kita minta hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak mudah tertipu dengan hal-hal dunia ini, dengan kelicikan dunia ini. Karena saudara, hidup kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih bergerak. Kita masih ada di mana-mana dalam perjalanan hidup ini. Kita akan berada, dan waktu-waktunya kita berada dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bertobat. Orang-orang Kristen yang menyebut dirinya saudara. Yes, orang Kristen, tetapi hidup mereka jauh daripada Tuhan. Pikiran mereka belum diperbaharui oleh firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita tidak berhati-hati,
tidak peka, tidak sensitif secara rohani, kita akan terpedaya, kita akan tertipu. Ingat, hanya orang yang menang saja yang dikenakan pakaian putih, kata firman Tuhan. Orang yang mundur, orang yang kalah, tidak mendapat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kalau hari-hari yang lalu kami tidak mengenal apa artinya pertobatan, apa artinya karya Kristus, penebusan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah harga yang mahal. Nyawa Yesus menggantikan posisi kami sebagai orang berdosa. Salib itu, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, yang sebenarnya kami yang seharusnya yang digantung di situ. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Karena kami tidak di dalam posisi digantung di atas kayu salib itu. Tapi Yesus yang mengambil posisi kami. Hanya kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak dapat membayar harga hutang dosa kami. Namun telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Kami bersyukur sehingga Tuhan pagi hari ini Engkau mengingatkan kami seperti mana Engkau mengingatkan orang-orang percaya di Sardis. Berkata hanya mereka yang menang saja yang akan dikenakan pakaian putih itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Kami sudah bertobat sekeluarga. Kami mohon Tuhan Kau pegang kami. Mereka yang belum bertobat sungguh-sungguh, belum memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Kau menjamah mereka, sehingga mereka bertobat, menyerahkan hidup mereka kepadamu. Kami berdoa untuk khusus bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga LWCC. Kami serahkan dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Kalau pada saat ini ada di antara mereka mulai tertipu oleh hal-hal dunia ini, oleh kesusahan, oleh masalah, atau oleh siapapun, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari pegang mereka, bangkitkan mereka, bangunkan mereka, biar Roh Kudus menerangi dan membuka mata rohani mereka, mengingatkan pada mereka firman yang mereka sudah dengar, agar mereka Tuhan bangkit kembali dan beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sehati sepikir saat ini. Kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan-pekerjaan setan, segala roh penipu, roh pendusta yang coba berusaha untuk menipu dan mendustai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami hancurkan itu, patahkan. Kami berdoa Tuhan, pegang mereka. Dan mereka yang sudah tertipu kembali kepada hal-hal dunia ini, Tuhan kami mohon belas kasihan, jamah mereka, biar mereka kembali bertobat dan menyerahkan hidup mereka lagi kembali. Dan terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami berdoa tutup bungkus dengan kuasa-Mu, perlindungan ilahi Tuhan buat setiap sidang jemaat-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang dicuri oleh roh pencuri, dibunuh roh pembunuh dan roh pembinasa. Di dalam nama Yesus Kristus, perlindungan ilahi Tuhan kami mohon, Kau melindungi setiap sidang jemaat-Mu, agar kami tetap kuat bersama dan terus beribadah. Terima kasih Yesus. Mereka yang sakit, mari tolong pegang di tempat yang sakit, kita berdoa.
Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah penyembuh kami. Jikalau Tuhan menghendaki untuk kami sembuh, tiada mustahil bagi Tuhan. Dan saat ini datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus, ke atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini, pada saat kami tumpang tangan tempat di mana sakit saat ini, kami siarkan sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan mereka yang sakit dari segi emosi, stres, tiada pengharapan, kecewa, dalam nama Yesus, biar kesembuhan batin terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita katakan sama-sama, amin, amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Shalom. Silakan duduk.